Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya. Pada halaman berapa? 18 ya? 17 ada 18 ya. Gaya artinya tarik, tarikan atau dorongan ya. Pada ilmu fisika, dalam ilmu fisika itu simbol dari gaya itu F. F-nya besar ya, F-nya besar. Satuannya yaitu dalam satuan internasional yaitu Newton. Diingat-ingat. Apa satuannya? Newton. Nggak boleh Newton loh ya. Newton. Satuannya apa? Newton, atau simbolnya huruf N, tapi N-nya harus besar nanti ke dalam hitungan, tidak boleh N kecil ya. Gaya satuannya Newton, dalam satuan internasional simbolnya F. Artinya tarikan atau dorongan. Alat ukurnya namanya dinamometer atau neraca pegas. Ya, diingat-ingat. Terus kemudian saya lanjutkan ke jenis-jenis gaya. Jenis gaya sebenarnya ada dua ya, ini dibagi menjadi dua. Ya, pertama gaya sentuh, yaitu gaya yang saling bersentuhan. Benda itu saling bersentuhan. Contohnya gaya otot, gaya pegas, gaya gesek atau gaya gesekan. Yang kedua, gaya tak sentuh, berarti dua benda yang tak saling bersentuhan. Contohnya gaya magnet, gaya listrik, ada gaya gravitasi bumi. Ya, ini ada dua, tapi berbeda-beda ya. Terus kemudian dalam gaya ada istilah namanya resultan gaya. Apa resultan gaya? Perpaduan dua gaya baik searah maupun berbeda arah. Nanti ada macam-macam gaya ya. Simbolnya resultan gaya sendiri nanti simbolnya R, R-nya besar. Satuannya sama yaitu Newton ya, atau N besar. Resultan gaya simbolnya R, satuannya Newton. Gaya simbolnya F, satuannya Newton, sama-sama. Kemudian resultan gaya sendiri terbagi menjadi 3. Kalau di bukumu itu ada 2 ya. Makanya nanti saya suruh menulis. Yang pertama resultan gaya searah. Resultan gaya searah yang bagaimana? Berarti arahnya itu searah, kalau ke kanan, kanan semua. Dilihat gambarnya. Gambar balok ini ada 2 arah ya. F1, F2. Berarti kalau dari saya berarti ini ke kanan. Kanan satu, kanan semua. Paham ya? Namanya searah. Rumusnya berarti R itu simbol dari resultan gaya. Berarti F1 ditambah F2 sampai Fn. Fn itu sesuai dengan soalnya sampai F berapa. Berarti kalau searah rumusnya dijumlahkan. Paham ya? Paham. Masuk ke resultan gaya berlawanan. Ya, resultan gaya berlawanan arah berarti satunya ke kanan, satunya ke kiri ya. Rumusnya R sama dengan R itu resultan gaya F1 dikurangi F2, atau ini enggak jadi patokan ya. Yang besar pokoknya dikurangi yang jumlahnya ke kecil. Arahnya kemana? Arahnya nanti mengikuti yang jumlahnya besar. Diingat-ingat kalau ditanyakan arahnya. Pokoknya nggak harus F1 dikurangi F2 atau F2 dikurangi F1, pokoknya jumlahnya yang besar dikurangi jumlah yang kecil. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada nilai min dalam gaya atau negatif ya. Harus yang besar dikurangi yang kecil. Arahnya kemana? Ke jumlah yang besar. Itu berlawanan arah. Yang ketiga ada tegak lurus. Di bukumu nggak ada itu tegak lurus ya. Tegak lurus berarti atas sama samping ya. Timur dengan selatan. Nah, pokoknya berbeda arah, bukan barat timur, bukan ya. Terus kemudian rumusnya apa? R sama dengan akar. Ini akar ya.
F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ada akarnya ini. Akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. R ini berarti resultan gaya. R simbol dari apa? Resultan gaya. Satuannya Newton. F gaya. Satuannya? Berarti nanti kalau seumpamanya ada searah, ada berlawanan, ada tegak lurus, berarti ini arahnya berbeda-beda. Berarti F-nya lebih dari 1. Yang terakhir ada gaya berat. LKS halaman berapa? LKS halaman berapa? Halaman 20. Dilihat gaya berat. Gaya berat ya, ini masih berhubungan juga dengan gaya. Ini simbolnya W, W-nya besar. Satuannya apa? Sama, yaitu satuannya Newton atau simbolnya N. Ya. Terus kemudian rumusnya W sama dengan M kali G. Ini rumus yang pertama loh ya. Ini bisa dipecah menjadi 3. Yang memiliki nilai paling besar itu W. W sebagai pembagi. Jika yang ditanyakan M, maka rumusnya cari yang nilainya paling besar. W per G. Jika yang ditanyakan G, W per M. Kenapa W sebagai pembagi? Karena dia yang memiliki nilai paling besar, makanya dia dikalikan. Keterangannya, ini keterangan ya. W yaitu gaya berat. Gaya berat ya, satuannya apa? Newton. M, masih ingat kelas 1? M itu simbol dari massa benda. Massa benda. Satuannya apa dalam satuan internasional? Kilogram. Jika nanti soalnya kok gram dirubah menjadi kilogram. Sekarang yang G, percepatan gravitasi. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Kalau persegi punyanya meter ya, meter per sekon kuadrat. Yang ini masuk besaran turunan, massa masuk besaran pokok. Percepatan gravitasi masuk besaran turunan. Harus diingat ini pelajaran kelas 7-nya. Ya, paham ya? Berarti MKW-nya ini ya, karena memiliki nilai paling besar, dia dikali. Coba LKS-nya dibuka dulu untuk contoh soalnya. LKS halaman 23 nomor 10. 23 nomor 10. Itu dibaca coba. Coba diurutkan yang ditanyakan apa? Berat benda, yaitu simbolnya W, ya kan ya? Pertama yang diketahui apa? Diurutkan soalnya. Massa, simbolnya simbol M. M-nya berapa? 15 kg. Satuannya sudah betul? Sudah. Terus lanjutkan. Percepatan gravitasi, simbolnya G. Berapa G? 10 meter per sekon kuadrat. Apalagi? Sampun. Sekarang yang ditanyakan W. Jawab. W sama dengan M dikali G. M-nya dimasukkan 15 kilo dikali G 10 meter per sekon kuadrat. 15 kali 10 150. Satuannya apa gaya berat? Newton. Nah, coba itu mudah sekali ya. Coba kalian cuma melihat apa rumus. Caranya pokoknya kalian kalau satuannya sudah sesuai dengan satuan internasional berarti tidak usah dirubah, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Ada yang ditanyakan? Paham? Tugas hari ini ya, LKS halaman 22 sampai 23 nomor 5
Kalian lingkari. Nomor 7, 11, dan 12. Ada berapa jumlahnya? 4. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.